Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semua masih dalam keadaan sehat ya, dan terus semangat. Kita ketemu lagi di mata kuliah Etika Profesi Administrasi atau mata kuliah Etika Administrasi. Ini sudah minggu ke-13 kalau tidak salah. Minggu lalu di pertemuan 12 kita membahas tentang budaya kerja. Banyak sekali pertanyaan ya, terutama dari kelas yang etika profesi. Itu pertanyaannya luar biasa yang terkait dengan budaya kerja. Mungkin saya akan buatkan treat khusus nanti video terkait dengan penjelasan saya lebih detail atas pertanyaan teman-teman semua. Karena budaya kerja itu atau budaya perusahaan itu berbeda. Budaya kerja itu adalah hasil ekstraksi dari budaya perusahaan. Dan keduanya memang saling mempengaruhi ya. Terus ada juga pertanyaan terkait dengan bagaimana meningkatkan motivasi ketika budaya perusahaan tidak sesuai dengan yang diinginkan, atau bagaimana mempertahankan budaya perusahaan supaya yang sudah ada yang baik ini tetap berlanjut. Apakah juga masih dipertahankan apabila lingkungan di eksternal perusahaan berubah? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu buat saya cukup mind blowing ya. Kalian punya critical thinking yang di atas rata-rata sih menurut saya, karena pertanyaannya cukup menguras pengetahuan terdalam saya akhirnya. Dan saya tidak puas juga dengan hanya menjawab dari WA atau WhatsApp saja di diskusi grup WhatsApp. Nanti mungkin kalau ada waktu saya usahakan untuk menjawabnya dengan versi video seperti ini, begitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang lain dulu, tapi masih berkaitan dengan budaya kerja dan budaya perusahaan, yaitu etos, semangat, dan motivasi kerja. Minggu lalu kita membahasnya budaya perusahaan, corporate culture. Hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan itu banyak sekali, tapi yang saat ini sedang urgent, krusial, semua itu bersumber dari budaya perusahaan. Apakah dia profitnya, permasalahan tentang profit ya terutama, apakah tingkat penjualannya naik, turun, atau mengalami stagnan, atau penjualannya perlu lakukan inovasi yang baru. Itu semua kembali lagi ke nilai atau value yang dianut oleh perusahaan tersebut. Lalu dampaknya apa sih? Dampak apabila budaya perusahaan itu memang sudah baik, sudah bisa diterapkan sebagaimana mestinya. Kemarin ada juga yang bertanya bagaimana meningkatkan atau memperbaiki budaya perusahaan supaya motivasi kerja karyawan menjadi lebih baik. Nah, itu masih ada kaitannya ya. Jadi sebenarnya etos, semangat, dan motivasi itu serupa tapi tak sama. Motivasi itu datangnya bisa dari dalam diri atau dari luar, diciptakan di luar, atau memang dari dalam dia sudah punya dorongan sendiri. Kalau semangat itu munculnya bisa saat itu atau insidental, sedangkan etos itu mengakar atau mendarah daging di sikap hidup kita sehari-hari. Memang dia punya sikap, punya prinsip hidup, dan pada akhirnya menimbulkan semangat yang terus konsisten. Itu namanya etos ya, etos kerja. Lebih tinggi lagi grade-nya dibandingkan semangat dan motivasi kerja. So that is the difference. Kita mulai dari etos kerja dulu. Etos dari bahasa Yunani, yaitu ethos, artinya sebuah sikap, kepribadian, watak, karakter, keyakinan atas sesuatu. Kalau seseorang sudah yakin, biasanya akan terrefleksikan dari sikap-sikap hidup dia sehari-hari. Kalau orang yakin, dia itu mantap. Dalam artian mantap mengambil sikap, mengambil suatu keputusan, dalam berpikir, dalam bertindak. Nah, itu artinya dia punya keyakinan. Seseorang tidak punya keyakinan, dia pasti bimbang ketika dihadapkan oleh sesuatu. Misalnya, dalam bekerja itu banyak sekali dualisme atau dilematis, gitu ya. Menolong, tapi ini salah, melanggar peraturan, atau saya tidak menolong, mengabaikan rasa humanity, kemanusiaan, tetapi saya harus taat peraturan. Yaitu dilematis. Kalau dia punya satu keyakinan, artinya saya sebagai seorang karyawan tetap harus menjaga aturan yang ada karena sudah disumpah tidak boleh mengeluarkan atau mengambil sikap
di luar dari peraturan yang ada, otomatis humanity-nya saya hilangkan. Itu juga benar. Tapi di satu sisi ketika dia memang punya keyakinan bahwa humanity di atas segalanya, peraturan masih bisa kita eliminir dalam artian dijadikan sebuah kebijaksanaan, itu juga bisa. Nah, itu yang dimaksud dengan keyakinan akan sesuatu yang pada akhirnya dia punya sikap dan keputusan dalam bekerja. Itu yang dimaksud etos kerja. Nah, sikap ini tidak saja dimiliki individu, sebenarnya juga dimiliki oleh beberapa kelompok orang atau bahkan sekumpulan masyarakat atau sekumpulan komunitas, ya, baik di perusahaan maupun di masyarakat itu sendiri. Nah, etos ini dibentuk dari berbagai event, kebiasaan, pengaruh adanya culture atau budaya setempat, serta sebuah sistem nilai, tata aturan yang memang diyakini oleh orang dan kelompok-kelompok tersebut. Kalau memang etos kerjanya suka nyinyirin orang yang memang budaya setempat dia hidup ya di situ, ya hanya suka ngomongin hal-hal subjektif, bukan hal objektif. Kalau emang orang-orang dan keluarganya itu fokusnya adalah kinerja, berprestasi, menghasilkan suatu karya, ya dia nggak akan keluar dari itu. Dia sikap kerjanya fokusnya hal-hal yang objektif, membahas tentang hasil kerja, bukan saling menyalahkan. Emang budaya dan keyakinan dari awal sistem nilainya seperti itu. Jadi awal dari budaya itulah yang baik pada akhirnya menciptakan sebuah sikap. Itu dimaksud dengan etos. Dan sikap ini biasanya long lasting, ya. Etos kerja itu long lasting, sifatnya terus seperti itu. Kalau ada di hadapan situasi yang berubah-ubah, dia tidak akan merubah suatu sikapnya akan keyakinan yang memang sudah diyakini. Nah, etos kerja ini karena dia sudah mengakar pada sebuah perilaku, sebuah tindakan, dan sebuah sikap serta keputusan akan keyakinan dan komitmen seseorang, karena sifatnya mengikat, ya. Apa yang dia yakini, dia itu ibaratnya pikirannya dan perkataan serta perbuatannya itu konsisten. Itu yang dimaksud dengan etos, gitu ya. Nah, pekerja yang positif serta pandangan yang menghargai kerja sebagai sesuatu yang luhur. Nah, kalau kita bicara etos kerja, ini artinya ada sebuah komitmen dalam diri si pekerja ini punya pandangan yang positif terhadap sebuah pekerjaan. Ketika menyikapi sebuah pekerjaan, dia itu cenderung menghargai, respect terhadap pekerjaan yang dia lakukan. Ya, bahwa apapun yang dia kerjakan ini adalah sesuatu yang positif. Itu etos kerja. Baik, ciri-ciri orang yang punya etos kerja yang tinggi itu artinya yang pertama, dia sangat menghargai waktu, ya, menghayati, memahami, merasakan betapa menghargainya, betapa berharganya waktu. Contohnya gini, kalau kalian mau lihat, terbanyak juga ya, kalian punya pergaulan, misalnya tidak hanya temennya itu aja, kalian juga harus punya berbagai karakter teman. Contohnya teman yang hobinya belajar, itu juga kalian harus punya, supaya kalian melihat berbagai macam karakter orang. Jadi ada yang orang itu tipenya tuh suka belajar, ada tipe orang suka main, ada suka gosip dan sebagainya. Coba kita berteman dengan yang memang belum pernah kita punya teman tipe itu. Nah, untuk orang yang etos kerjanya menghargai waktu, ini tipe-tipe orang yang suka dengan target, ya, atau dia anak organisasi gitu ya. Nah, di sini dia itu tipenya kalau belum selesai mengerjakan tugas, dia itu tidak akan berpikir atau susah untuk memikirkan hal-hal tidak penting lainnya gitu. Bahkan bisa sampai ngelembur dan sebagainya. Tapi lemburan yang dia lakukan itu sifatnya lebih ke hal-hal yang positif gitu ya. Bukan ngelembur hanya untuk stalkerin sosial media, tapi dia mengerjakan suatu project gitu. Dan dia punya target projectnya itu harus selesai, dan memang aku harus bisa untuk ambil beasiswa, aku harus bisa selesaikan PPT-nya. Dia melakukan hal-hal kecil itu, misalnya besok ada tugas bikin PowerPoint, tapi dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, menghayati, memahami, harus baik, harus benar, mencari materinya harus juga dia pahami. Nah, ini sudah menandakan bahwa dia punya etos kerja yang baik. Ya. Terus memiliki moralitas yang bersih. Ikhlas merupakan bentuk dari cinta. Jadi ketika melakukan itu dia tulus, tidak dengan berat hati. Dia melakukan itu, dia sadar bahwa hal yang saya lakukan ini punya manfaat buat saya di kemudian hari.
Entah besok saya mau bekerja, entah saya mau punya usaha, apapun yang saya lakukan saat ini pasti punya manfaat di keesokan hari. Nah, itu dia punya moralitas dan berpikir bahwa sesuatu yang dia lakukan pasti berdampak baik. Dan dia itu tidak pernah mengeluh atau berat hati dan menganggap hal-hal yang dia lakukan adalah hal yang negatif. Itu artinya dia punya etos kerja yang oke. Lalu berikutnya ada kejujuran. Kejujuran di sini yang dimaksud adalah ketika melakukan hal-hal yang bukan sewajarnya, misalnya disuruh buat PPT nih, PPT untuk tugas, atau ada tugas-tugas yang memang dia harus kerjakan sendiri, tapi ternyata diminta untuk dikerjakan temannya, kakaknya, atau saudaranya, begitu ya. Nah, dia merasa, wah ini nggak benar, padahal ini tuh bermanfaat buat aku, walaupun cuma cepet selesai, tapi ternyata nanti juga aku nggak akan bisa, besok percuma. Jadi kejujuran yang emang datang dari diri dan merasa ini harus dilakukan sendiri, boleh sih dikerjain orang lain, tapi setidaknya dia juga ikut membantu atau meminta informasi serta panduan atau bimbingan sih tidak masalah. Jadi dia harus punya kejujuran pada diri sendiri bahwa dia itu harus bisa bertanggung jawab atas tugas yang saat ini dia lakukan. Lalu punya komitmen. Nah, komitmen ini adalah keyakinan dalam diri yang memang sudah mengakar di hatinya bahwa saya harus bisa selesaikan ini sendiri, gitu ya. Komitmen dalam diri ini penting karena komitmen inilah yang akan menggerakkan kalian menjadi seseorang yang lebih maju nantinya. Seseorang tidak punya komitmen biasanya dia akan terombang-ambing oleh eksternal faktor. Contohnya adalah teknologi. Saat ini banyak teknologi yang cukup membuat kita lena atau membuat kita tergerus oleh gemerlapnya sosial media. Jadi sekarang kan melihat TikTok gitu atau lihat video-video di YouTube tuh asik banget. Kadang kita sampai lupa waktu, ada tugas dan kita kerjakannya mendadak. Nah, kalau kita sudah komitmen bahwa kalau ada tugas belum selesai dulu, rasanya itu nggak bisa senang-senang. Misalnya kayaknya senang-senangku tuh kayak ada yang ganjel, kayak terganggu banget. Begitu ada tugas, yang penting saya cepat selesai tapi juga saya kerjakan dengan baik, baru saya senang-senang. Nah, komitmen seperti inilah yang ini merupakan ciri-ciri dari etos kerja yang baik. Itu keyakinan dalam diri. Ada juga contoh keyakinan itu, misalnya sudah selesai TA, sudah selesai sidang skripsi, masih ada revisi, diajak teman-teman jalan, ya mungkin bisa, tapi nanti ya setelah revisi kok aku belum tenang, tidur nggak nyenyak, makan nggak enak misalnya. Nah, itu ada komitmen sebenarnya. Tubuh dia itu memberikan suatu sinyal bahwa kamu harus selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kamu dulu, prioritasin dulu. Itu sebenarnya kamu sudah punya komitmen, dari dalam kalbu itu sudah ada panggilan, selesaikan baru nanti kamu bisa prioritaskan bersenang-senang berikutnya. Oke, yang terakhir, ciri-ciri etos kerja punya pendirian atau dia konsisten. Jadi tidak berubah-ubah ya saat ini. Aku belum tenang kalau belum menyelesaikan tugas, tapi ini jalan-jalannya makan loh yang kamu suka. Ya udah nggak apa-apa deh gitu. Jadi sebenarnya itu belum bisa dikatakan sebuah konsisten ya, sebuah hal yang konsisten. Jadi kalau pendirian kuat itu kalau mau dikasih apapun yang dia suka, ditawarin apapun, digoda dengan opsi-opsi apapun, kalau keyakinannya bilang 1 titik A, ya A gitu, tidak akan bisa berubah. Jadi ini adalah sebuah kemampuan untuk taat pada nilai yang dia anut gitu ya, pantang menyerah. Nah, orang-orang yang karakter punya etos kerja yang tinggi ini, kalau dia banyak banget di perusahaan, dia jelas perusahaannya itu bakal jadi perusahaan maju, perusahaan ini akan sustain, akan berlangsung lama, dia berdiri. Dan bayangkan kalau semua orang Indonesia seperti ini, ya bakal kita seperti negara maju lainnya ya. Negara-negara memang sudah duluan punya kemajuan perekonomian lebih baik. Nah, faktor apa saja sebetulnya sih yang bisa mempengaruhi sebuah etos kerja atau sikap dari pandangan hidup yang positif terhadap sebuah pekerjaan itu? Banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Ada faktor agama, budaya, sosial politik, ada kondisi lingkungan dan geografis, ada faktor pendidikan, ada struktur ekonomi, dan faktor motivasi dalam diri individu itu sendiri. Faktor agama banyak ya yang sudah bisa dicontohkan. Rata-rata kalau di setiap agama itu pasti mengajarkan bahwa kerja itu ibadah, bahwa yang namanya hasil itu bukan menjadi urusan manusia.
ya, tapi proses tugas manusia. Jadi itu banyak sekali ayat, misalnya sloka dan sebagainya yang berkaitan dengan basis agama yang mengajarkan tentang bekerja, ya. Lalu ada juga budaya, faktor budaya. Nah, budaya ini terkait dengan wilayah atau distrik. Wah, kok distrik? Wilayah ini yang dimaksud ada provinsi ya. Di sini ada provinsi, misalnya di Surabaya, Jakarta, atau juga Sumatera. Itu pasti punya budaya kerja yang berbeda. Budaya di masyarakat yang berbeda. Kalau yang budaya hijrah atau suka berpindah-pindah tempat misalnya ya, nah otomatis dia juga pasti mempengaruhi etos kerjanya. Atau yang suka budayanya adalah bertani misalnya, itu berbeda dengan budaya kompetisi yang memang dia satu keluarga itu hobinya bekerja di kantor ya, dari bapaknya, ibunya, dari eyangnya emang dia pekerja, atau dokter misalnya, biasanya nanti budayanya itu mengikuti, tidak jauh-jauh sih gitu ya. Nah itu semua bisa mempengaruhi etos kerja, karena yang namanya etos kerja itu sebenarnya nilai yang dibangun dari orang sekitarnya, yang kita akhirnya mengikuti kalau emang dia cocok dan sinkron dengan kita. Yang ketiga, sosial politik. Sosial politik ini terkait juga dengan kebijakan, peraturan yang ada, yang saat ini kita ikuti, kita taati bersama. Kalau tata aturannya itu ketat, disiplin, bisa jadi budayanya ikut disiplin kita. Dan bisa jadi juga kita punya etos kerja meningkat, jadi orang yang tepat waktu. Kalau sosial politik dan peraturannya tidak ketat ya, kita kan jadi seperti itu, etos kerjanya mungkin agak kurang ya. Yang keempat, kondisi lingkungan dan geografis. Kondisi lingkungan geografis, misalnya kita tinggal di pegunungan, di pantai, atau di daerah perkotaan, itu mempengaruhi bagaimana kita punya nilai terhadap suatu pekerjaan. Orang kota beda ya sama orang pesisir yang di pantai. Yang di kota itu pasti berpikirnya adalah setiap saat harus bisa bekerja dengan kompetisi yang tinggi, dengan sifat kompetitif ya yang tinggi. Kalau di pesisir kan otomatis kebanyakan mata pencaharian bergantung kepada perikanan ya, melaut, dan itu pun tergantung dari kondisi air laut dan juga cuaca di situ. Kalau memang gelombang lagi tinggi, nggak mungkin kita akan paksakan ke laut dong, kan masa kompetisi kita disamain dengan budaya kompetisi di perkotaan kan beda. Mau hujan mau petir bisa kita naik mobil kan ke kantor, yang penting kita kerja cari duit. Nah kalau di pesisir pasti sangat bergantung dengan alam, itu aja sudah beda ya. Kondisi lingkungan itulah yang mempengaruhi sikap-sikap kita ketika kita nanti dihadapkan pada situasi tertentu di pekerjaan kita. Yang kelima, pendidikan. Oke, untuk pendidikan, oh ya mungkin saya bisa contohkan lain ya. Untuk yang kondisi lingkungan, ada teman yang dia memang berasal dari daerah yang kering ya, misalnya di daerah timur tuh daerah kering kan ya, di daerah yang mungkin di Jawa itu kita bilang lebih subur. Nah rata-rata kenapa orang-orang yang emang dia tinggalnya berasal dari daerah-daerah yang agak tidak begitu subur ya, emang tanahnya seperti itu cenderung dia lebih keras ya, karakternya lebih keras, dan dia punya budayanya juga lebih keras gitu. Karena apa-apa yang harus dia miliki itu harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Dan pasti kalau dia punya etos kerjanya emang sudah baik, keras sekali ya, kerja keras, tangguh, nah itu berbeda. Dan itu memang hasil dari lingkungannya. Jadi untuk mendapatkan apa-apa di sana itu harus dengan effort dan tenaga yang berdua kali lipat dibandingkan dengan daerah yang memang sudah sedikit saja kita kerjakan ladangnya, sudah berbuah, sudah bisa dipanen dengan mudah, otomatis kita tidak butuh effort berkali lipat, itu berbeda. Nah nanti ketika bekerja itu beda, ada orang yang emang dia hidup di daerah keras dan orang yang emang dari awal mudah sekali untuk melakukan sesuatu, bisa dengan gampang mendapatkan hasil, itu beda. Beda dia punya semangat, beda dia punya etosnya, itu berbeda. Itu dia contohnya. Lalu untuk pendidikan juga beda ya. Kemarin ada yang tanya apakah sama kualitas karyawan apabila dia lulusan sarjana biasa dengan sarjana terapan. Sebenarnya sama, saya bilang sama saja ya. Yang membedakan itu 80% sebenarnya faktor pengalaman, juga ada faktor keberuntungan di situ, dan juga faktor bagaimana dia bisa beradaptasi.
Sebenarnya manusia itu bisa seperti speedometer ya, kadang dia bisa berubah A, B, bisa C. Kita itu fleksibel banget, makhluk yang sangat fleksibel. Ditempatkan di lingkungan yang keras, nanti kita akan jadi seperti itu. Makanya banyak sebenarnya cerita atau kisah kenapa China sekarang jadi kekuatan dunia baru, dan bahkan ketakutan Amerika dengan Asia, ya, negara-negara di Asia, di Cina, karena dia melakukan perombakan budaya besar-besaran. Dia kirimkan para generasi muda ke Amerika untuk sekolah, dikirim ke Kanada sih kebanyakan orang-orang tua di sana yang memang dia paham tentang perubahan ini. Yang anak-anak mudanya itu dikirimkan ke Kanada, kalau nggak salah ke Kanada, ke Scotland, dan emang digembleng banget di sana, tidak diberikan uang untuk hidup dan memang dipaksa buat sekolah dengan duit seadanya. Nanti uang kurang tinggal cari sendiri kerja di sana. Jadi emang dipaksa untuk situasinya itu keras. Ya, dipaksakan keras supaya muncul sebuah survivor soul-nya, punya jiwa bertahan hidupnya, dan akhirnya membentuk sebuah sikap. Jadi ini yang mau di training, itu yang mau diharapkan. Itu yang dimaksud pendidikan. Jadi pendidikan itulah sifatnya sangat fleksibel, jadi belum tentu yang namanya status itu bisa menggambarkan seseorang berkualitas atau beretos kerja atau tidak, tergantung. Tapi memang kecenderungannya ada 20% saja, tidak hampir sampai di atas 20%. Belum tentu S2 punya etos kerja lebih tinggi dari S1 atau juga bahkan sebaliknya. Semua bergantung dengan faktor sosial politik, budaya itu tadi ya, pengalaman. Jadi pendidikan hanya sekian persen. Lalu struktur ekonomi. Nah, struktur ekonomi ini tadi juga hampir sama dengan kondisi lingkungan. Kalau orang yang hidup di lingkungan ekonominya baik, itu akan berbeda nanti hasil sikap-sikapnya dia ketika bekerja dengan di lingkungan ekonominya agak sulit. Itu ya, mungkin lebih struggle itu orang-orang yang berada di struktur ekonomi yang agak kurang. Untuk yang nomor 7, motivasi dari individu itu sendiri. Ya, karena setiap orang itu punya dorongan kuat dalam dirinya, berbeda-beda. Dorongannya ada yang berkaitan dengan prestis atau rasa sosial yang tinggi. Saya kuliah supaya orang memandang saya orang berpendidikan, orang yang mampu, orang yang tidak hanya menganggur, itu berbeda. Itu motivasi ya. Dengan orang yang punya motivasi bahwa kuliah ini adalah bisa mengurangi kebodohan saya, setidaknya saya mengeluarkan keluarga saya dari kondisi yang seperti ini. Entah nanti bermanfaat dengan cara bagaimana, tapi setidaknya saya bisa punya pencerahan yang baru dan pada akhirnya memberikan ide-ide solusi supaya saya sejahtera lebih baik lagi. Itu beda nanti etos kerjanya dengan orang yang punya nilai A dan orang punya nilai B. Ya, sekali ya contoh-contoh. Kalau mau tahu ada di film apa ya, kalau nggak salah semua film sih mencontohkan sebuah etos kerja. Misalnya ada yang hanya fokus pada peringkat, yang satu fokus benar-benar emang dia ingin menolong seseorang. Nah, pasti tahu ya filmnya apa tuh. Itu etos kerjanya beda. Ya emang bagus secara peringkat, tapi di hasil kerjanya biasa aja. Ada yang biasa-biasa, nggak terlalu pingin peringkat atau jabatan, tapi memang dia menginginkan inilah jalan yang harus saya lakukan sebagai seorang pekerja, ya saya kerja dengan baik. Itu ya, menolong orang juga emang tugas saya harus nolong. Jadi etos kerjanya tinggi sekali gitu. Nah, di sini ada 8 etos kerja profesional. Yang dimaksud profesional di sini bisa kita lihat hasil kerja yang baik itu pasti karena dia punya sikap kerja yang baik. Sikap kerja yang baik itu disupport atau yang namanya prinsipnya itu disupport oleh prinsip-prinsip sebagai berikut. Dia berpikir bahwa kerja itu sebuah berkah, sebuah hal yang menjadikan gift atau hadiah. Bisa bekerja itu hadiah. Makanya dia ketika dikasih hadiah, dia senang, dia akan rawat baik-baik, dia akan kerja dengan baik. Lalu yang kedua, amanah, bahwa kita diberikan sebuah kepercayaan. Tidak semua orang ketika bisa kerja itu adalah satu yang langka, karena ada di satu sisi orang yang susah banget dapat kerja. Makanya ketika kita berpikir bahwa sebuah pekerjaan ini sebuah kepercayaan, rata-rata orang ini akan selalu ingat bahwa kerja ini harus benar karena ini kepercayaan, gitu ya. Kerja adalah sebuah panggilan dalam diri, entah panggilan dari luar, misalnya dari Yang Maha Kuasa memang menginginkan kita untuk bekerja. Nah, akhirnya rata-rata orang yang berpikir seperti itu, dia harus menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.
Kerja adalah aktualisasi. Nah, aktualisasi yang di sini artinya adalah menunjukkan kemampuan diri kita. Karena tidak semua juga punya kesempatan untuk menunjukkan kemampuan kita. Kan banyak orang yang sebenarnya dia punya kemampuan dan kompetensi, tapi tidak ada wadahnya. Makanya dia bingung, ya syukur-syukur dia punya usaha, bikin usaha, dia cari sebuah wadah sendiri. Tapi ketika memang harus dapat di kantor, ini juga bagian dari kesempatan kita menunjukkan bahwa kita juga mampu melakukan hal-hal yang baik di kantor misalnya. Lalu kerja adalah ibadah. Ibadah di artian sini mungkin basicnya adalah faktor agama ya. Ibadah di sini bisa jadi hal-hal positif yang kita nanti bermanfaat untuk diri kita sendiri atau lingkungan kita, bermanfaat untuk semuanya. Ini juga merupakan konsep dari ibadah itu sendiri. Dan bekerja adalah seni. Seni di sini adalah kreatif. Tentunya ketika kerja kan tidak mungkin kita hanya fokus atau istilahnya kaku sekali ya. Pasti ada dinamika hidup. Ada nggak enak, ada enak, tidak selamanya enak gitu ya. Selalu ada konflik, selalu ada juga resolusi konflik. Nah, disinilah yang dimaksud dengan seni. Makanya kita harus cerdas menghadapi situasi yang berbeda, yang juga penuh kreativitas menanganinya. Jadi kreatif itu tidak hanya ketika kita dapat kerjaan, kita lakukan, kita selesaikan dengan kreatif. Tidak hanya pekerjaan, tapi juga situasi yang sangat dinamis ini. Ketika situasinya tidak enak, gimana supaya kreatif menemukan solusi menghadapi situasi ini, itu pun merupakan penjiwaan dari sikap atau nilai yang dibangun dalam diri bahwa sebuah kerja itu merupakan sebuah seni gitu ya. Mengajar juga sebuah seni. Makanya ketika menghadapi anak-anak yang agak susah dihadapi, agak susah diberitahu gitu ya. Nah, kita juga harus punya bagaimana cara solusi atau solusinya supaya lebih kreatif lagi menghadapi anak-anak seperti ini gitu. Kerja adalah kehormatan penuh gitu. Jadi bekerja harus tekun dan unggul. Ya, memang ketika dapat sebuah pekerjaan, apakah itu memang kita sebagai pengusaha, ini artinya kita terhormat karena kita bekerja dengan baik. Ya, dan kerja di sini dalam artian kerja yang positif ya, bukan kerja yang negatif yang misalnya merugikan orang lain begitu. Ini yang bermanfaat untuk orang lainnya dan diri kita sendiri. Dan artinya kita sudah menempatkan diri kita sebagai pribadi yang punya kesadaran kompleksitas kesadaran jiwa tertinggi. Jadi kita menghormati diri kita sendiri. Lalu bekerja adalah pelayanan. Nah, ini ada konsep di agama juga ya. Ada salah satu agama juga punya konsep bahwa melayani Tuhan salah satunya dengan ibadah, bisa dengan bekerja dan sebagainya. Ini adalah konsep pelayanan. Bagaimana kita sebagai manusia memberikan rahmat kepada lingkungan kita dengan cara melayani, memberikan hal-hal yang baik-baik. Oke, bagaimana dengan semangat kerja? Tadi itu sudah ya etos kerja, sekarang semangat. Nah, kalau etos adalah sikap yang tercermin pada kita ketika bekerja, sikap positif yang tercermin ketika kita bekerja. Kalau semangat kerja itu usaha, lebih ke sifatnya insidental. Orang yang punya etos pasti dia selalu semangat bekerja. Ya, dilihat dari usahanya yang dia lakukan itu lebih dibandingkan orang-orang yang lain. Dari pengertian ini disimpulkan kalau semangat itu sebenarnya lebih ke rasa sungguh-sungguh, rasa mengerjakannya itu serius gitu ya. Dan dia mengusahakannya lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Itu artinya semangat. Dikasih project, dia melaksanakannya dengan antusias dan pasti segera diselesaikan. Nah, ini yang dimaksud dengan semangat kerja. Bisa nggak sih orang punya etos kerja tapi semangatnya tidak ada? Bisa aja, namanya juga insidental ya. Mungkin emang dinamikanya lagi dia tidak suka dengan project itu, dengan tim yang diberikan, dia kurang semangat. Jadi gimana biar semangat itu berbeda lagi, ya motivasinya beda. Internalisasinya berbeda untuk etos kerja dan semangat kerja. Cara menginternalisasinya berbeda, cara mengimplementasikan, mempengaruhinya berbeda. Oke, semangat kerja dipengaruhi oleh 4 hal berikut ini ya. Semangat kerja dipengaruhi oleh kepemimpinan, ya, oleh leadership. Jadi gimana nih biar kita kerjanya sungguh-sungguh, misalnya etos kerjanya oke kok, dia merasa bahwa kerja itu adalah satu yang berkaitan dengan ibadah dan pelayanan nih gitu. Tapi kok aku kurang setuju ya kalau harus mengerjakan hal ini, kok males ya mengerjain ini, padahal aku merasa bahwa kerja itu adalah suatu kehormatan loh, suatu kesempatan dan kepercayaan.
Nah, mungkin jadi nggak semangat karena leadernya tidak memberikan sebuah otoritas bagaimana dia harus kerja. Mungkin terlalu otoriter juga, tidak diberi kebebasan, atau kurang diplomatis, atau kurang memberikan sebuah kesempatan untuk bergerak. Nah, itu kembali lagi ke leadership-nya. Lalu kurang informasi, bisa jadi informasi yang kita berikan dari kantor, yang kita dapatkan hanya sepotong dan kita salah interpretasinya. Akhirnya yang ada di pikiran tentang pekerjaan itu adalah hal-hal yang buruk. Otomatis kita agak sedikit down dan kurang punya semangat untuk menyelesaikan kerjaan. Upah yang rendah dan lingkungan kerja yang buruk. Ya, biasanya untuk orang-orang dengan etos kerja dan motivasi dalam dirinya tadi, kalau yang berkaitan dengan uang dan jabatan ini mempengaruhi ya. Kalau etosnya adalah tidak uang, otomatis upah tidak mempengaruhi. Lingkungan kerja yang buruk ini bisa dalam artian adalah tim, bisa artian fasilitas gitu, bisa juga artian eksternal atau kondisi gitu ya. Kondisi bagaimana peraturan-peraturan di situ mempengaruhi kegiatan gerak, ruang gerak para karyawan atau kegiatan operasional perusahaan. Lalu apa yang dimaksud dengan motivasi? Tadi sudah semangat ya. Semangat itu adalah usaha yang lebih, effort yang bisa ditunjukkan dari antusiasme, dari bagaimana dia bertanya, menjawab, bagaimana progresnya itu terlihat, itu semangatnya. Lalu motivasi itu lebih ke dorongan dalam dirinya. Nah, motivasi inilah yang merupakan bahan bakar dari etos kerja dan semangat kerja. Motivasi adalah pendorong yang memwujudkan perilaku mencapai suatu tujuan. Jadi dia lebih ke booster. Dan motivasi itu banyak sekali ya. Nah, ada faktor-faktor yang berasal dari dalam diri atau dari dalam luar gitu ya, dari luar diri kita. Untuk dalam diri itu rata-rata adalah kebutuhan sosial, kebutuhan fisik karena kita butuh makan, butuh duit, butuh tempat tinggal, butuh rasa aman, dilindungi di sekitar kita, butuh banyak orang, tidak sendirian, namanya makhluk sosial ya. Juga kebutuhan egoistik, artinya mungkin kita butuh pengakuan, aktualisasi, kita butuh mengenakan pakaian yang fancy, yang bagus supaya orang melihat kita oke, bahwa kita punya pekerjaan yang bagus dan sebagainya, membuktikan sebuah pembuktian bahwa kita mampu. Itu adalah faktor motivasi dalam bekerja. Nah, untuk motivasi kerja tujuannya tuh macam-macam ya. Namanya motivasi itu adalah sebuah dorongan supaya dia lebih bersemangat kerja gitu ya. Dan etosnya tuh bisa diperbaiki lagi. Mungkin etos kerjanya sudah ada sedikit atau kurang kuat, bahkan tidak punya etos. Nah, orang yang sudah punya motivasi kerja itu belum tentu juga punya etos yang baik gitu ya. Nah, orang yang punya etos kerja yang baik itu bisa dipastikan sudah punya motivasi dan semangat kerja yang oke. Jadi yang paling awal itu adalah etos kerjanya dulu ya, sikap internalisasi dari sebuah nilai. Kalau emang etos kerjanya sudah oke banget ya, untuk memotivasi itu tinggal dia cari ke dalam dirinya apa ya motivasi saya, karena dia sudah punya komitmen tentang pernyataan sikap akan nilai-nilai yang dia bangun gitu. Jadi dia sudah ada dalam dirinya, sudah tertanam kuat. Kalau orang udah punya etos itu dia sudah tertanam. Ibaratnya fondasinya sudah lebih kuat. Nah, bahayanya orang yang motivasi kerjanya kita naikkan, kita usahakan semangatnya, tapi ternyata nggak ada pengaruh karena jangan-jangan etos kerjanya memang tidak ada. Dia tidak punya sikap, tidak punya nilai yang dia anut gitu loh. Jadi percuma mau dikasih motivasi, mau memang dia tidak punya nilai gitu ya, tidak punya nilai yang dia pegang dalam bersikap. Itu yang paling bahaya. Ya, motivasi internal dan eksternal. Nah, ini yang kita akan bedah. Kenapa sampai seseorang ketika punya etos kerja, ketika dia punya panduan nilai, pedoman nilai, dan dia pada akhirnya bisa bersikap baik dalam bekerja, itu sudah pasti punya motivasi gitu ya. Motivasinya tuh bisa dari rasa tanggung jawab yang ada dalam diri. Kalau yang dari luar tuh kebutuhan hidup, misalnya dia membutuhkan uang, untuk memberikan nafkah anak istrinya dan sebagainya gitu ya, untuk bisa bertahan hidup sehari-hari. Oke, nanti saya berikan contoh juga. Ya, kita akan berikan contoh di sini nih tentang keterkaitan etos, semangat dan motivasi kerja sama kinerja pegawai ya.
Oke, ini bedanya biar semakin paham. Oke, tadi saya sudah bilang awal semuanya itu dari etos kerja. Jadi kalau mau dibenahi motivasi dan semangatnya, mau dibenahi pendorongnya, dan dibenahi pula usahanya biar lebih keras, itu harus dari penanaman nilai gitu. Jadi orang yang sudah punya nilai yang tinggi, yang baik, otomatis mudah sekali memberikan motivasi dan semangat kerja. Jadi akar dari semuanya itu sebenarnya dari etos kerja. Jadi perlu yang namanya doktrin. Kenapa bisa didoktrin atau diberikan sebuah penancapan nilai yang kuat banget gitu loh, dipaksain yang namanya nilai itu masuk ke dalam diri. Nah, supaya ini masuk, itu harus dari sedini mungkin, harus dari kecil, dari masa muda yang saat ini ya, dari SMA, SMP, kuliah, ini harus didoktrin, harusnya diberikan suatu nilai, dan itu hal yang positif supaya besok itu kamu punya sikap yang kamu lakukan itu terngiang-ngiang dari sebuah nilai itu yang sudah kita tanamkan, sikap positif menjalankan pekerjaan. Nah, pada akhirnya nanti bisa bersikap positif. Karena dasarnya adalah kamu punya tanaman nilai itu tadi, punya prinsip. Jadi kita harus tanamkan prinsip. Kalau awal tidak punya prinsip ya susah banget punya motivasi kerja yang tinggi, apalagi mau berusaha ya, atau bersemangat kerja. Karena semangat itu cirinya ada rasa percaya diri, ada kesenangan, antusiasme ketika bekerja. Cirinya motivasi itu ada perilaku mengurangi ketidakseimbangan gitu. Dalam artian dia bisa kembali lagi untuk terus on the track ketika memang tidak senang gitu, dia kembalikan ke motivasi bekerjanya. Ini banyak sekali contoh-contoh ya pengaruh semangat kerja, ada disiplin kerja dan kepuasan kerja. Saya mungkin bisa contohkan ya di perusahaan Jepang deh gitu ya. Perusahaan Jepang, ambil satu contoh misalnya di Honda, perusahaan Honda. Nah, di Honda ini yang motor ya, otomotif tuh Honda mobil tuh, ada Honda motor. Kenapa kita Indonesia susah banget bisa punya perusahaan atau manufaktur sekelas Honda? Kalau negara lain sudah pada bisa bikin motor, kenapa kita belum? Misalnya ya. Nah, semua kembali lagi akarnya itu adalah prinsip atau nilai. Nilai-nilai yang ditanamkan saat ini sebenarnya kurang kuat, ataupun ada yang kuat tidak merata kuatnya. Jadi ketika satu bergerak tidak didukung dengan yang lain, kepentingannya berbeda. Kalau semuanya dari awal bangsa ini sudah punya nilai yang kuat, tertanamnya juga sudah dari dulu dan memang itu merata gitu ya, otomatis kita mau bergerak itu ada satu kesatuan, ada rasa kesamaan. Apa yang dilakukan Jepang saat itu zaman Edo, sebelum zaman Edo, dia menutup diri. Jepang itu menutup diri, mengisolasi diri selama 200 tahun. Dia lakukan penutupan diri, isolasi diri sebelum Perang Dunia. Dia menutup diri, tidak mau keluar negeri, tidak boleh ada bangsa asing masuk. Bahkan dia mau Jepang itu adalah Jepang. Jadi saat itu sempat tertinggal karena pada akhirnya Amerika masuk, melihat ada persenjataan sudah luas sekali, sudah besar sekali. Tapi pada saat itu ketika dia menutup diri, semua rakyat itu difokuskan kepada satu hal, bahwa patron atau idolnya, leadernya adalah kaisar. Kaisar Jepang saat itu sebagai contoh dan panutan. Itu ya, ada panutan dalam artian harus bersemangat ketika bekerja, harus bersemangat menghadapi musuh, harus bersemangat mempertaruhkan mana yang benar, membela yang benar. Jadi semua itu dicontohkan dan tidak ada contoh yang lain, tidak ada distraksi dari budaya yang lain. Jadi murni dari Jepang karena dia tutup, dia isolasi 200 tahun. Dari situlah mulai merasuk ke sikap kerjanya, nilai-nilai itulah merasuk. Gimana bayanginnya ya, kalau kita lagi ngebumbuin ayam goreng aja 1 jam bisa asin banget kayak gitu, itu 200 tahun loh nilainya atau bumbunya dimasukkan, ditutup 200 tahun. Jadi dia punya sebuah prinsip. Jadi orang-orang Jepang itu punya prinsip dan itu akhirnya terjadi turun-temurun. 200 tahun itu generasi-regenerasi yang tidak singkat tuh, panjang sekali, tidak gitu 7 generasi ya, 200 tahun tuh lebih. Ya, jadi itulah internalisasi yang memang seharusnya dilakukan. Tergantung ya, tidak harus 200 tahun. Ada yang singkat tapi padat, ada yang panjang tapi juga padat. Semua tergantung dari
negara masing-masing dari prosesnya masing-masing. Nah, apa yang terjadi selama 200 tahun itu? Apakah diberikan doktrin? Tentu saja iya, ada proses besar di situ, ada pengalaman juga bagaimana negara itu saling berperang memperebutkan wilayah untuk para samurai dan kaisar. Waktu itu sempat Jepang tidak dipimpin dengan kaisar, dibalikan dengan era shogun, jadi terjadi perebutan wilayah. Ada Tokugawa, ada era Tokugawa dan sebagainya. Jadi terjadi sebuah perebutan wilayah seperti Indonesia persis ya. Wilayah Jawa Timur ada kerajaan A, kerajaan B. Nah, mereka itu adalah era shogun waktu itu. Nah, disitulah mereka belajar, bangsa itu belajar bahwa sebuah bangsa yang besar itu diawali dari atau berasal dari pengalaman yang padat, yang kaya akan masa lalunya, sejarahnya, dan mereka pun belajar di situ. Dan tidak terdistraksi dengan budaya yang dari luar, terdistraksi dengan hal-hal lain. Dia fokus hanya Jepang minded atau negaranya dia tutup benar-benar. Ada yang menawarkan dagangan, jualan senjata apa, dia nggak peduli. Keluar sana, keluar tidak akan dihiraukan. Tapi pada akhirnya Amerika pertama yang masuk ya. Pertama masuk untuk menjebol dinding isolasi 200 tahun itu Amerika. Berdagang senjata gitu ya, mau obrak-abrik pelabuhan gitu. Saat itulah selesai masa isolasi Jepang. Ya akhirnya mereka mulai terjadi asimilasi juga terjadi. Jepang itu ingin dirubah jadi Amerika. Banyak juga orang Jepang yang berpakaian Amerika dan sebagainya. Itu udah 200 tahun ini masih seperti itu ya. Prinsipnya masih aja yang goyah dan sebagainya. Lalu dia melakukan sebuah restorasi besar-besaran, penanaman nilai lagi. Jadi berkali-kali seperti itu. Nah, kenapa saya contohkan? Jadi inilah pentingnya etos kerja. Semua itu berawal dari sebuah tatanan nilai, sebuah pengakuan dan penanaman dari nilai. Kalau kita tidak punya prinsip, susah sekali nanti kita mau berusaha kayak apa, tidak akan muncul usahanya karena tidak ada prinsip. Kalian bisa lihat nanti. Misalnya orang yang satunya geraknya cepat, yang satunya tidak ada perubahan, yang satunya bisa maju dalam sekian tahun dia sudah punya karir yang oke, yang satunya biasa saja. Setiap orang punya nasib berbeda ya, tapi juga ada peran bahwa dia itu punya prinsip dan sikap dalam hidup ketika bekerja. Oke, itu yang bisa saya berikan contoh. Jadi perbedaannya sudah jelas sekali ya. Kalau etos itu adalah perilaku positif menjalankan suatu pekerjaan karena didasari oleh prinsip dan nilai, sedangkan semangat itu rasa yang muncul untuk berusaha sungguh-sungguh ketika melakukan pekerjaan dan motivasi sebuah dorongan dalam diri untuk bisa bersungguh-sungguh bekerja. Lah kaitannya apa etos, semangat dan motivasi? Ini berbeda tetapi saling mensupport ya. Dan memang diawali dari sebuah etos kerja dulu itu. Nah, orang yang punya etos kerja tinggi, otomatis dia itu selalu semangat bekerja dan sudah pasti punya motivasi dalam bekerja. Jadi kalau mau membenahi sebuah motivasi kerja, kita harus tanamkan sebuah nilai dulu supaya mereka itu semangat bekerja, punya sikap yang oke dan usahanya lebih. Cara menanamkan nilai bagaimana? Misalnya nih, kan sudah dicontohkan ya kemarin di budaya kerja. Nah, budaya kerja itu salah satu penanaman nilai. Misalnya kalau rapat hari Senin, supaya semua itu numpuknya, beratnya itu di Senin, sisanya itu kita kerja, lebih enjoy, tapi juga serius. Jadi nggak ada rapat di tengah, di Jumat saat weekend, jadi kan mengganggu misalnya. Itu sudah dilakukan sebuah survei ya, rapat di awal itu lebih baik, katanya seperti itu. Lalu juga ada bagaimana ekualitas dalam kerja, bahwa bekerja itu tim, tidak ada senior, tidak ada junior misalnya. Nah ini juga mempengaruhi dia punya prinsip, bahwa prinsip untuk berpendapat, beda pendapat itu boleh ya, asalkan tetap jaga kerukunan misalnya. Nah itu sebuah prinsip. Jadi orang yang terlihat etos kerjanya baik itu pasti ciri-cirinya dia punya prinsip atau nilai-nilai yang dia anut itu hal-hal yang baik gitu ya. Nah karyawan harus menerapkan 3 hal ini. Oke, kenapa 3 hal ini penting ya? Penting karena ketika bekerja itu butuh sebuah keseimbangan atau balancing. Kalau bekerja tidak seimbang, pekerjaan tidak selesai, akan meruntuhkan karir dan akan mengganggu psikis kita dan juga akan berdampak pada perusahaan. Gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Jadi kita harus jaga kondisi, bagaimana berkomunikasi, bagaimana kita juga
menjaga semangat bekerja, dan perusahaan juga punya andil besar untuk tetap menjaga situasi dan kondisi ini gitu loh. Kenapa penting? Ya karena ini merupakan kunci bagaimana seorang karyawan bisa dinilai berkualitas atau tidak. Akhirnya terjawab ya, ada yang bertanya kualitas karyawan itu dilihat dari statusnya dia lulusan mana atau bagaimana. Sebenarnya dari pengalaman dan dari cara dia menyelesaikan masalah itu juga bisa dilihat dari situ. Bisa juga dilihat dari etos kerjanya juga bisa. Bagaimana dia menyelesaikan pekerjaan, sudah oke atau tidak. Jadi belum bisa dibuktikan kalau dari status lulusan Harvard versus lulusan di Indonesia misalnya. Belum tentu ya. Dilihat dulu bagaimana dia bisa menghasilkan suatu karya, bagaimana dia etos kerja sehari-hari, semangatnya, motivasinya, menghandle banyak masalah, bisa kasih solusi atau tidak gitu ya, dengan arif dan bijaksana, bagaimana komunikasi. Nah itu baru bisa kita katakan dia berkualitas. Oke, kita simpulkan, udah sampai di penghujung materi, bahwa etos, semangat, dan motivasi itu berbeda, punya hasil yang optimal kalau memang dilaksanakan dengan baik. Jadi harus diseimbangkan, ketiganya memang penting untuk kinerja. Efek dari ini adalah kinerja pegawai dan kinerja perusahaan. Kalau etos kerjanya tinggi, dia punya sikap yang baik karena prinsipnya dia lakukan dengan benar, punya prinsip yang benar, sikap yang benar dalam bekerja, otomatis ketika bekerja tuh dia punya usaha yang lebih dibanding yang lain gitu ya, dan udah pasti punya motivasi kerja juga dalam dirinya. Jadi yang sangat diuntungkan nanti adalah dirinya sendiri, si karyawan ini yang punya etos kerja, dan juga perusahaan ini nanti berdampak ya. Dampaknya adalah pekerjaan cepat selesai dan profit meningkat, kinerja yang diharapkan jadi tercapai gitu ya. Ada sebuah pergerakan ke arah yang lebih baik dari target yang memang diinginkan, biasanya cepat tercapai. Target perusahaan itu macam-macam ya, tidak hanya profit, tapi bisa jadi memang ingin mengembangkan skala produksi yang lebih besar, itu juga bisa. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan yang terkait dengan materi etos, semangat, dan motivasi kerja. Mudah-mudahan materi yang disampaikan memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa disampaikan di grup WhatsApp kelas kita. Oke, jangan lupa untuk menjawab pertanyaan di kolom komentar ya. Disebutkan nama, kelas, NIM, dan jawaban kalian. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman semua di minggu depan di materi yang lain. Jaga kesehatan selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.